Herakles, atau dalam mitologi Romawi dikenal dengan nama Hercules, adalah salah satu tokoh paling terkenal dan paling dihormati dalam mitologi Yunani. Cerita tentang Herakles tidak hanya menggambarkan seorang pahlawan yang luar biasa dengan kekuatan fisik yang tak tertandingi, tetapi juga menggali tema-tema besar seperti penderitaan, penebusan, takdir, dan keberanian untuk menghadapi tantangan yang tampaknya mustahil. Kisah hidup Herakles telah menginspirasi banyak generasi sepanjang sejarah dan tetap menjadi simbol perjuangan yang mengagumkan dalam budaya dunia. Herakles lahir dari hubungan yang penuh intrik antara Zeus, raja para dewa Yunani, dan seorang wanita biasa bernama Alkmene, yang merupakan keturunan bangsawan Thebes. Namun kelahirannya tidaklah biasa. Zeus yang dikenal sering melakukan perjalanan ke dunia manusia untuk menyamar dan melakukan hubungan dengan wanita, pada suatu malam menyamar sebagai suami Alkmene, yaitu Amphitryon, yang sedang berperang di luar kota. Dalam wujud suaminya, Zeus menghabiskan malam bersama Alkmene dan menghamilinya. Tak lama setelah itu, Amphitryon kembali ke rumah, dan Alkmene melahirkan seorang putra yang diberi nama Herakles. Namun, kejutan terjadi ketika ternyata Alkmene melahirkan dua anak sekaligus. Satu anak bernama Iphikles adalah putra Amphitryon, sedangkan yang lainnya, Herakles, adalah putra dari Zeus. Kedua anak ini lahir pada waktu yang hampir bersamaan, dan hal ini memicu kecemburuan yang besar dari Hera, istri resmi Zeus. Hera yang seringkali merasa terancam oleh wanita-wanita yang disukai suaminya, menjadi sangat marah terhadap Herakles, dan sejak itu berusaha membuat hidupnya menderita. Sejak bayi, Herakles sudah menunjukkan tanda-tanda kekuatan luar biasa. Hera yang tidak ingin membiarkan Herakles hidup dengan damai, mengirim dua ular besar ke tempat tidur bayi Herakles. Namun dengan kekuatan yang luar biasa, Herakles berhasil meraih dan membunuh kedua ular itu hanya dengan tangan kosong, meskipun ia masih sangat kecil. Kejadian ini menjadi petanda pertama dari banyak keajaiban yang menyertai kehidupan Herakles. Nama Herakles sendiri berarti kejayaan Hera, yang justru ironis karena hidupnya dipenuhi konflik dengan Hera. Nama ini diberikan untuk meredakan kemarahan Hera, tetapi nyatanya hal itu tidak berhasil. Sejak muda, Herakles menunjukkan kekuatan dan kemampuan yang luar biasa. Ia diajari seni bela diri, memanah, dan musik oleh para mentor terkenal seperti Chiron, Centaurus bijaksana. Namun ada sisi gelap dalam dirinya, yakni emosi yang sulit dikendalikan. Dalam salah satu insiden, ia membunuh gurunya, Inos, dengan kecapi karena marah. Akibatnya, ia dikirim oleh ayah tirinya, Amphitryon, untuk menjalani kehidupan sederhana sebagai gembala. Ketika itulah Herakles didatangi oleh dua orang nimfa, salah satu makhluk legendaris berwujud wanita, yang menawarkannya pilihan kehidupan yang bahagia atau kehidupan yang keras namun berujung kemuliaan. Herakles memilih yang kedua. Ketika dewasa, Herakles menikahi Megara, putri Raja Thebes, Kreon, dan memiliki anak. Kehidupan yang bahagia berubah drastis ketika Dewi Hera mengirim kegilaan padanya. Dalam keadaan tak sadar, Herakles membunuh istri dan anak-anaknya. Ketika ia sadar kembali dan mengetahui perbuatannya, ia merasa sangat bersalah. Untuk menebus dosanya, ia pergi ke peramal Pythia di Delphi, atau yang lebih dikenal sebagai Oracle of Delphi. Sang peramal memberitahunya bahwa ia harus melayani Raja Eurystheus dari Tiryns dan melakukan tugas yang tampaknya mustahil, yang kemudian dikenal sebagai 12 tugas Herakles. Untuk menebus dosa besar yang dilakukannya dan membersihkan dirinya dari kutukan yang diberikan Hera, Herakles harus menjalani serangkaian tantangan yang sangat sulit. Tugas-tugas tersebut tidak hanya menguji kekuatan fisik Herakles, tetapi juga ketangguhannya dalam menghadapi berbagai jenis musuh dan monster yang sangat kuat.
Tugas pertama yang diberikan kepada Herakles adalah membunuh singa Nemea, seekor singa besar dengan kulit yang kebal terhadap senjata. Herakles yang telah diperintahkan untuk membunuh singa tersebut berusaha menyerang dengan busur panah dan senjata lainnya. Namun semua usahanya sia-sia karena kulit singa itu terlalu kuat. Akhirnya Herakles memutuskan untuk bertarung secara langsung dengan singa itu. Dia menggunakan kekuatan fisiknya untuk membunuh singa tersebut dengan tangan kosong. Setelah mengalahkannya, Herakles memotong kulit singa itu dan menjadikannya sebagai jubah berlindung yang tak tertembus. Tugas keduanya adalah membunuh Hydra Lernea. Hydra adalah monster berkepala banyak yang tinggal di rawa-rawa Lernea. Setiap kali satu kepala Hydra dipotong, dua kepala baru tumbuh menggantikannya, menjadikannya musuh yang sangat sulit untuk dikalahkan. Dengan tekad yang kuat, Herakles mendekati Hydra dengan hati-hati. Saat ia mulai memotong kepala Hydra, ia segera menyadari bahwa kepala baru terus tumbuh, memperburuk situasi. Untuk mengatasi masalah ini, Herakles meminta bantuan Iolaus, keponakannya. Setiap kali Herakles memotong satu kepala, Iolaus membakar luka tersebut dengan api untuk mencegah kepala baru tumbuh. Dengan cara ini, Herakles berhasil memotong semua kepala Hydra dan membunuhnya. Namun, Hydra juga memiliki satu kepala abadi yang tidak bisa dibunuh. Untuk menaklukkan Hydra sepenuhnya, Herakles memotong kepala abadi tersebut dan menguburnya di bawah batu besar, memastikan bahwa monster itu tidak akan bangkit kembali. Sebagai bukti kemenangan, Herakles kemudian menggunakan darah beracun dari Hydra untuk meracuni anak panahnya, yang akan menjadi senjata yang sangat mematikan dalam petualangannya selanjutnya. Tugas yang ketiga adalah menangkap rusa Kareneia. Rusa Kareneia adalah seekor rusa besar yang sangat cepat dan suci bagi Dewi Artemis. Rusa ini memiliki tanduk emas yang sangat berharga dan sulit ditangkap karena ia bisa berlari dengan kecepatan luar biasa. Herakles mengejar rusa tersebut selama setahun penuh, tidak pernah menyerah meskipun kelelahan dan kesulitan. Ia akhirnya berhasil menangkap rusa itu setelah pengejaran yang panjang. Namun ia harus berhati-hati untuk tidak melukai hewan tersebut, karena rusa itu adalah rusa suci yang dilindungi oleh Artemis. Setelah menangkapnya, Herakles membawanya kembali ke Raja Eurystheus, meskipun Artemis marah karena rusa itu telah ditangkap. Namun Herakles meyakinkan Artemis bahwa ia tidak berniat untuk melukai rusa tersebut, dan akhirnya dewi itu memaafkannya. Tugas keempatnya adalah menangkap babi Erymanthia. Herakles diberi tugas untuk menangkap babi Erymanthia, seekor babi raksasa yang mengamuk dan merusak ladang-ladang di wilayah Erymanthos. Babi ini sangat kuat dan sulit untuk dikendalikan. Untuk menangkapnya, Herakles mengikuti babi itu ke hutan dan menggunakan kecerdikan serta kekuatannya. Dengan kesabarannya, Herakles memancing babi tersebut ke jurang yang sempit dan akhirnya berhasil menangkapnya tanpa cedera. Setelah menangkap babi itu, ia membawanya ke Raja Eurystheus sebagai bukti keberhasilannya. Eurystheus yang ketakutan dengan babi tersebut akhirnya melarikan diri ke dalam sebuah tembok karena ia tidak ingin melihat babi yang begitu ganas dan besar. Tugas kelima, membersihkan kandang kuda milik Augeas. Herakles diberi tugas untuk membersihkan kandang kuda milik Raja Augeas dalam satu hari. Kandang ini sangat besar dan penuh dengan kotoran dari ribuan ternak dan sudah bertahun-tahun tidak dibersihkan. Pekerjaan ini tampaknya mustahil, tetapi Herakles tidak gentar. Untuk menyelesaikan tugas ini, Herakles menggunakan kecerdikannya. Ia mengalihkan aliran dua sungai, Alpheus dan Peneus, untuk mengalirkan air ke dalam kandang. Dengan cara ini, air sungai yang deras membawa kotoran-kotoran itu keluar dari kandang dalam waktu singkat. Setelah berhasil membersihkan kandang tersebut, Herakles meminta bagian dari hadiah yang dijanjikan oleh Raja Aegeas. Namun Aegeas tidak memenuhi janjinya.
Sebagai balasan, Herakles akhirnya mengalahkan Augeas dalam sebuah pertempuran dan menguasai kerajaan Augeas. Tugas ke-6, membunuh burung Stympalia. Herakles diberi tugas untuk membunuh burung Stympalia, sekumpulan burung buas yang memiliki paruh dan kaki logam yang tajam, serta mampu menyerang manusia dengan sangat mematikan. Burung-burung ini tinggal di rawa-rawa Stympalia, tempat yang sulit dijangkau dan penuh bahaya. Untuk mengalahkan burung-burung ini, Herakles mendapatkan bantuan dari Dewi Athena yang memberinya sebuah peluit ajaib. Ketika Herakles meniup peluit tersebut, suara yang dihasilkannya membuat burung-burung itu panik dan terbang keluar dari sarangnya. Setelah burung-burung itu terbang ke udara, Herakles menggunakan busur dan panahnya untuk menembak dan membunuh sebagian besar dari mereka. Dengan demikian, Herakles berhasil menyelesaikan tugasnya dan menghilangkan ancaman burung-burung mematikan tersebut. Tugas ke-7, menangkap banteng kereta. Herakles diberi tugas untuk menangkap banteng kereta, seekor banteng raksasa yang sangat kuat dan terkenal karena merusak panah dan menyebabkan kerusakan besar di kereta. Banteng ini juga memiliki kekuatan luar biasa, bahkan dianggap sebagai makhluk suci yang dikirim oleh dewa laut, Poseidon. Herakles dengan kekuatan fisiknya yang luar biasa berhasil menangkap banteng tersebut setelah perlawanan yang sengit. Ia menaklukkan banteng itu dengan cara mengalahkannya dalam pertempuran langsung, kemudian membawanya kembali ke Raja Eurystheus. Setelah itu, Eurystheus ketakutan melihat banteng yang sangat kuat ini, dan ia memutuskan untuk melepaskannya. Banteng kereta kemudian berkelana bebas dan menjadi salah satu simbol kekuatan Herakles. Tugas ke-8, mengambil kuda betina Diomedes. Herakles diberi tugas untuk mengambil kuda betina Diomedes, yang dikenal sebagai kuda-kuda liar yang sangat buas dan memangsa manusia. Kuda-kuda ini milik Raja Diomedes, penguasa bangsa Berserker di Thrace. Kuda-kuda tersebut diberi makan dengan daging manusia, sehingga menjadi sangat ganas. Herakles memimpin pasukan untuk menyerang kerajaan Diomedes dan mengalahkan pasukannya. Setelah itu, ia berhasil menangkap kuda-kuda betina tersebut. Dalam prosesnya, Herakles membunuh Raja Diomedes dan melemparkan mayatnya ke kuda-kuda tersebut, yang akhirnya memakan tubuhnya, menjadikan kuda-kuda itu lebih jinak. Herakles kemudian membawa kuda betina tersebut kembali ke Raja Eurystheus. Tugas ke-9, mengambil ikat pinggang Hippolyta. Herakles diberi tugas untuk mengambil ikat pinggang emas milik Hippolyta, ratu bangsa Amazon. Ikat pinggang ini adalah simbol kekuasaan dan sangat berharga, sehingga tugas ini sangat berisiko. Herakles pergi ke Amazon untuk meminta ikat pinggang tersebut. Awalnya Hippolyta setuju untuk memberikannya sebagai hadiah. Namun Hera yang selalu membenci Herakles menyebarkan desas-desus bahwa Herakles ingin menculik Ratu Amazon. Akibatnya para Amazon menyerang Herakles dan pasukannya. Terjadi pertempuran sengit dan Herakles akhirnya berhasil mengalahkan mereka. Dalam pertempuran tersebut, Herakles berhasil merebut ikat pinggang dari Hippolyta. Setelah berhasil mengambil ikat pinggang itu, Herakles kembali ke Raja Eurystheus yang sangat terkesan dengan keberhasilannya menyelesaikan tugas tersebut, meskipun harus melalui pertempuran yang berat. Tugas ke-10, mengambil ternak milik Geryon. Herakles diberi tugas untuk mengambil ternak milik Geryon, seorang raksasa yang memiliki 3 tubuh dan tinggal di ujung dunia, di Pulau Erythea. Ternak Geryon sangat berharga dan dijaga ketat oleh anjing penjaga serta Geryon sendiri yang sangat kuat. Untuk mencapai Pulau Erythea, Herakles melakukan perjalanan jauh dan menghadapi berbagai rintangan. Ia kemudian bertarung dengan Geryon dan berhasil mengalahkannya, meskipun Geryon memiliki 3 tubuh yang masing-masing sangat kuat. Setelah mengalahkan Geryon, Herakles mengambil ternak-ternak tersebut dan membawanya kembali ke Raja Eurystheus. Namun perjalanan Herakles tidak berhenti di sana.
Ia juga harus mengalahkan anjing penjaga ternak yang sangat ganas dan memastikan ternak tersebut tetap aman dalam perjalanan panjang pulang. Tugas ke-11 yaitu mengambil apel Hesperides. Herakles diberi tugas untuk mengambil apel emas dari Taman Hesperides yang dijaga oleh naga Ladon dan para nimfa Hesperides. Apel emas ini merupakan hadiah dari Gaia, Dewi Bumi, kepada Hera dan sangat berharga. Untuk menyelesaikan tugas ini, Herakles mendapat bantuan dari Atlas, Titan yang memikul langit di atas bahunya. Atlas setuju untuk membantu Herakles dengan cara mengambil apel itu sendiri, sementara Herakles memikul langit untuknya. Namun ketika Atlas kembali dengan apel tersebut, ia berencana untuk tidak kembali memikul langit, menyerahkan tugas tersebut kepada Herakles. Dengan kecerdikan, Herakles menyiasati dengan mengatakan bahwa ia hanya perlu sedikit waktu untuk memikul langit dan meminta Atlas untuk memikulnya sebentar, sementara ia menyesuaikan posisinya. Setelah Atlas mengambil langit kembali, Herakles kabur dengan apel emas. Tugas ke-12 dan yang terakhir, yaitu menangkap Kerberos atau Cerberus. Herakles diberi tugas untuk menangkap Kerberos atau Cerberus, anjing penjaga dunia bawah yang memiliki 3 kepala dan sangat ganas. Kerberos menjaga pintu masuk ke dunia bawah yang dipimpin Hades dan tidak ada yang bisa menaklukkannya. Untuk menyelesaikan tugas ini, Herakles turun ke dunia bawah dengan bantuan dari Hermes dan Athena. Ia berhasil menemui Hades, penguasa dunia bawah, yang mengizinkan Herakles untuk menangkap Kerberos, asalkan ia tidak menggunakan senjata. Menghadapi tantangan besar, Herakles bertarung dengan Kerberos secara fisik, dan akhirnya berhasil menaklukkannya dengan kekuatan luar biasa. Herakles kemudian membawa Kerberos ke Raja Eurystheus, yang sangat ketakutan melihat anjing penjaga dunia bawah itu. Sebagai penghormatan atas keberhasilannya, Herakles akhirnya melepaskan Kerberos kembali ke dunia bawah, menyelesaikan tugas terakhirnya dari 12 tugas. Setelah menyelesaikan tugas-tugas ini, Herakles jatuh cinta kepada putri Iole dari Oekalia. Raja Eurytus dari Oekalia menjanjikan putrinya Iole kepada siapapun yang dapat mengalahkan putra-putranya dalam kontes memanah. Herakles menang, tetapi Eurytus mengingkari janjinya. Upaya Herakles ditolak oleh raja dan putra-putranya, kecuali satu orang, saudara Iole, yaitu Iphitus. Herakles membunuh raja dan putra-putranya, kecuali Iphitus, dan menculik Iole. Iphitus menjadi sahabat karib Herakles. Namun sekali lagi Hera membuat Herakles gila, dan ia melemparkan Iphitus ke atas tembok kota hingga tewas. Sekali lagi Herakles menyucikan dirinya melalui 3 tahun pengabdian. Kali ini kepada Ratu Ompale dari Lydia. Kisah kematian Herakles dimulai dengan pernikahannya dengan Deianeira. Suatu hari mereka bertemu Nessos, seorang Centaurus yang mencoba menculik Deianeira. Herakles membunuh Nessos dengan panah beracun. Sebelum mati, Nessos memperdaya Deianeira dengan mengatakan bahwa darahnya adalah ramuan cinta yang bisa membuat Herakles setia. Deianeira yang curiga Herakles jatuh cinta kepada wanita lain menggunakan darah Nessos pada jubah Herakles. Namun, darah itu mengandung racun dari Hydra. Ketika Herakles mengenakan jubah itu, racun menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan rasa sakit luar biasa. Tidak mampu menahan penderitaannya, Herakles memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan membakar dirinya di atas tumpukan kayu. Namun, karena Herakles adalah setengah dewa, ia tidak sepenuhnya mati. Bagian dirinya yang ilahi diangkat ke Gunung Olympus, di mana ia menjadi dewa dan diberi tempat di antara para dewa. Bahkan Hera akhirnya menerima Herakles dan menikahkan ia dengan salah satu putrinya, yaitu Hebe, Dewi Pemuda. Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka.
Juga silahkan komen untuk saran dan kritiknya.